Selamat pagi, selamat datang di program parenting SD Cinta Kasih Seci bersama saya, Lucia, Guru Bimbingan dan Konseling kelas 2 dan kelas 5. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember dan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kira-kira permasalahan apa saja yang kita alami dan kita perlu mencari solusinya. Untuk di bulan Desember ini, kita akan membahas bersama-sama beberapa pertanyaan yang sering kali diajukan oleh Bapak dan Ibu di rumah dalam menghadapi anak-anak, seperti cara mengenal karakter anak, melatih kemandirian anak, menghadapi anak pubertas, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita akan menemukan jawabannya dalam Parenting DK hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti program parenting hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pada pertanyaan pertama, yaitu mengenali karakter anak, hal yang mempengaruhi dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, kita perlu tahu dulu ya Bapak Ibu bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi karakter seseorang. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu adalah natur atau faktor keturunan. Nah, perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sifat, karakteristik, maupun kepribadian anak itu diturunkan atau diwariskan dari orang tua melalui unsur gen. Nah, jadi yang diwariskan orang tua untuk anaknya itu tidak hanya faktor fisiologi saja seperti warna rambut, warna kulit, warna bola mata, tetapi juga faktor psikologis seperti misalnya bakat, minat, kepribadian, dan juga karakter. Jadi itu sebabnya kenapa kita sering mendengar dia ramah seperti mamanya atau dia ceria seperti papanya. Itu karena memang adanya faktor natur yang mempengaruhi karakter seseorang. Berikutnya adalah nurtur atau pola pengasuhan. Bapak Ibu, lingkungan tempat anak tumbuh itu sangat mempengaruhi kepribadian dan juga karakter anak. Misalnya, jika orang tua terlalu menerapkan peraturan yang sangat ketat dan juga berekspektasi yang terlalu tinggi, maka anak akan menjadi pribadi yang menuntut kesempurnaan dan juga keras terhadap dirinya sendiri. Untuk itu, orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Apa yang dikenalkan orang tua, itulah yang dicontoh anak. Itu sebabnya kenapa pola pengasuhan dari orang tua itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Berikutnya adalah paparan media. Bapak Ibu, kita tahu bahwa perkembangan zaman saat ini sungguh luar biasa. Untuk itu sebagai orang tua kita harus bijak, kita harus pantau semua paparan media yang diterima anak, baik itu mulai dari film ataupun permainan di gadget. Itu semua dapat berkontribusi pada nilai atau ajaran yang dipercayai anak bahkan hingga dewasa. Nah, untuk itu kita harus bijaksana mengajarkan kepada anak untuk menilai serta memilah informasi apa yang sekiranya baik dan apa yang tidak baik untuk mereka. Berikutnya adalah guru. Nah, Bapak Ibu, ketika anak mulai sekolah, mereka tidak melulu belajar tentang membaca dan berhitung, tetapi anak juga dituntut untuk belajar bagaimana berperilaku dari guru-gurunya. Nah, ini sama seperti ketika anak memperhatikan perilaku orang tua di rumah. Dengan kata lain, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter si anak. Selanjutnya adalah teman sebaya. Bapak Ibu, walaupun anak kita memiliki karakter yang sangat keras dan kuat, tetapi pengaruh tekanan dari teman-teman itu sangat membentuk pendapat dan juga pola pikirnya.
baik itu pola pikir terhadap dirinya sendiri maupun juga terhadap orang lain, dan juga pandangannya terhadap dunia akan sangat luas. Itu sebabnya kenapa teman sebaya menjadi salah satu pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Bapak Ibu, menurut para ahli psikologi, setidaknya ada 4 jenis karakter anak. Apa saja dan bagaimana Anda sebagai orang tua untuk menyikapinya? Nah, kita akan melihat satu persatu jenis karakter ya. Yang pertama itu ada karakter sanguinis. Ciri-ciri anak dengan karakter sanguinis kita bisa lihat bersama-sama. Suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, cenderung ekstrovert, aktif dan optimis, punya selera humor yang baik, kompetitif, perhatian mudah teralihkan ketika bosan, kurang disiplin, egosentris, dan juga cenderung pelupa. Ini ciri-ciri anak dengan karakter sanguinis. Nah, Bapak Ibu, anak dengan tipe sanguinis itu sangat semangat, ceria, aktif, dan juga percaya diri. Nah, anak dengan karakter sanguinis ini sangat suka bersosialisasi dengan orang lain. Dan anak juga memiliki rasa ingin tahu yang besar. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering muncul dalam diri anak. Nah, tugas kita sebagai orang tua, kita harus bisa mendampingi, memberikan arahan dan juga penjelasan-penjelasan yang tepat terkait dengan setiap pertanyaan yang diajukan oleh anak. Nah, sebagai orang tua kita juga bisa memberikan ruang untuk bereksplor, berimajinasi. Namun tetap ingat, tugas kita sebagai orang tua hanya mengarahkan dan juga mendampingi. Nah, Bapak Ibu, tetapi anak dengan karakter sanguinis ini mempunyai beberapa kekurangan. Nah, karakter sanguinis ini memiliki sifat yang kurang disiplin. Nah, dalam hal ini kita bisa mengarahkan anak untuk membuat jadwal kegiatan harian. Dan juga kita bisa melatih anak untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan tanggung jawab sederhana. Misalnya membereskan mainan, merapikan sepatu, merapikan kamar, dan sebagainya. Kita bisa memberikan tanggung jawab sederhana untuk bisa melatih anak menjadi lebih disiplin. Nah, Bapak Ibu, yang kedua itu ada karakter koleris. Kita lihat ciri-cirinya: cerdas, tidak terlalu ramah, lebih suka bekerja sendiri, konsisten, percaya diri, keras kepala, tidak mudah terbawa arus pergaulan, ceroboh, dominan, pemarah, dingin. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat sekilas, anak dengan tipe koleris ini hampir sama dengan anak tipe sanguinis. Nah, mereka adalah anak yang cerdas, percaya diri, sama-sama penuh semangat, dan juga suka melakukan hal-hal yang seru. Mereka itu tahu pasti apa yang mereka inginkan. Nah, anak dengan karakter koleris itu lebih suka bekerja sendiri dan juga kurang ramah. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat anaknya dengan tipe koleris, kita coba untuk biarkan saja dulu. Karena apa? Karena memang itu karakter mereka. Mereka itu lebih nyaman dengan kesendiriannya. Nah, kita sebagai orang tua, kita cukup mengontrol saja dan juga mengamati. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu hati-hati karena anak dengan tipe koleris ini cenderung memiliki sifat yang sensitif dan suka marah. Ketika kita melihat anak kita sedang marah, coba kita biarkan dulu. Biarkan anak meluapkan emosinya dan juga kekesalannya. Kita sebagai orang tua cukup mendengarkan dulu. Setelah amarahnya mulai reda, baru kita bisa mengajak bicara pelan-pelan. Jenis karakter yang ketiga itu adalah karakter melankolis.
Kita lihat ciri-ciri anak dengan karakter melankolis adalah berbakat, perfeksionis, tekun, disiplin, rela berkorban, cenderung malas, pemurung, berpikiran negatif, kurang suka bergaul dengan masyarakat, dan sensitif. Nah, Bapak Ibu, seperti anak dengan tipe koleris, tipe melankolis ini juga memahami keinginan pribadinya. Nah, anak dengan tipe melankolis ini akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak dengan karakter melankolis adalah anak yang berbakat, tekun, disiplin, dan juga perfeksionis. Nah, anak dengan tipe melankolis adalah anak yang teratur dan juga pandai untuk merencanakan sesuatu yang akan dilakukan. Karena anak melankolis ini adalah anak yang perfeksionis, maka mereka tidak suka ketika sesuatu yang sudah diatur dan juga dirancang itu tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Nah, kadang-kadang mereka juga tampaknya keras kepala. Di sisi lain, mereka itu juga penuh pertimbangan atau penuh perhitungan. Nah, mereka itu pandai mengatur segala sesuatu dengan teliti dan rinci, dan jarang melakukan hal-hal yang sifatnya sembrono. Nah, anak dengan tipe melankolis ini memiliki hati yang sangat sensitif. Tidak semua yang dia dengarkan dari orang lain itu dapat diterima dengan positif. Untuk itu, sebagai orang tua, kita harus bisa mendengarkan segala sesuatu yang menjadi keluh kesahnya saat si anak sedang merasa kecewa. Nah, untuk karakter yang keempat adalah karakter flegmatis. Kita lihat ciri-ciri anak dengan karakter flegmatis: tenang, kalem, objektif, teratur, humoris, cuek, suka menunda-nunda, tidak tegas, penakut, dan egois. Nah, Bapak Ibu, jika anak memiliki karakter flegmatis, dia akan dianggap sebagai anak yang pemalu dan kadang terkesan membosankan. Padahal ini karena mereka itu tenang dan juga cuek. Nah, tapi sebenarnya mereka itu penuh perhatian dan juga tidak suka tergesa-gesa. Nah, karena anak dengan karakter flegmatis ini adalah anak yang tenang, sehingga kita terkadang tidak bisa mengenali perasaan yang sedang dialami anak. Nah, anak dengan karakter flegmatis juga anak yang teratur dan objektif, sehingga mereka suka merancang hal-hal yang akan mereka lakukan secara berkala. Nah, ketika mereka sudah menemukan motivasi untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukan dengan maksimal. Anak dengan karakter flegmatis adalah anak yang sangat tenang. Jadi, sebagai orang tua, kita harus lebih sering mengajak anak untuk berbicara, dan kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik supaya kita sebagai orang tua bisa mengenali perasaan anak. Bapak Ibu, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan karakter yang positif dalam diri anak adalah dengan menjadi role model yang baik bagi mereka. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membentuk karakter anak sejak dini? Nah, Bapak Ibu, mengapa pendidikan karakter perlu diajarkan sejak dini? Nah, pendidikan karakter itu memang sebaiknya diajarkan sejak anak usia dini, karena pada usia dini itu sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengantarkan anak pada usia matang dalam mengolah emosi. Bapak Ibu, berikut ini akan ada beberapa cara sederhana yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membentuk karakter anak sejak dini. Yang pertama, mengajarkan anak menjadi pribadi yang mandiri. Nah,
Mungkin pertanyaan yang kadang muncul di benak para orang tua adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri pada anak. Nah, Bapak Ibu, setiap orang tua pasti berharap agar anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri itu berarti tidak selalu bergantung kepada orang lain. Tapi bukan berarti mandiri itu tidak membutuhkan orang lain ya. Jadi, bagaimana menumbuhkan sikap mandiri dalam diri anak? Nah, agar sikap mandiri itu bisa tumbuh dalam diri anak, sebaiknya kita sebagai orang tua tidak terlalu memanjakan anak. Biarkan anak melakukan sendiri apa yang memang bisa mereka lakukan. Nah, seperti mengajarkan anak untuk membereskan sendiri tempat tidurnya, memakai baju sendiri, makan sendiri, mengambil minum sendiri, mengikat tali sepatunya juga sendiri, nah, dan sebagainya ya. Nah, intinya dalam mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri, orang tua itu berperan untuk memberikan arahan dan juga pendampingan kepada si anak. Jika ada hal yang memang dirasa sudah tidak bisa dilakukan oleh anak, barulah kita sebagai orang tua bisa memberikan bantuan kepada anak. Tapi tetap ingat, bantuan yang kita berikan itu sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan anak, agar sikap mandiri dalam diri anak itu bisa tetap tertanam. Yang kedua, biarkan anak mengambil keputusan sendiri. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita sebagai orang tua bersikap otoriter kepada anak. Misalnya saja dalam hal membeli sepatu atau mainan atau baju. Sebagian orang tua biasanya langsung saja membelikan sepatu, membelikan baju, membelikan mainan sesuai dengan selera kita, selera orang tua ya. Padahal sang anak belum tentu loh menyukainya. Nah, maka alangkah baiknya jika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak, kita tanyakan dulu kepada anaknya, kira-kira anaknya suka enggak? Mengapa demikian? Karena dengan begitu ada dua hal positif yang bisa tumbuh dalam diri anak, yakni anak bisa mengambil keputusan sendiri, anak akan belajar menjadi pribadi yang percaya diri dan juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, menanamkan nilai-nilai religi atau agama. Nah, sejak dini sebaiknya anak itu sudah diajarkan untuk belajar beribadah, agar kelak ketika dia sudah dewasa, nilai-nilai religius itu juga sudah tertanam kuat dalam pribadi anak. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya ketika kita sebagai orang tua sedang beribadah, kita coba untuk ajak anak kita beribadah juga bersama-sama dengan kita. Selain itu, kita bisa juga menceritakan kisah-kisah teladan dari tokoh agama yang masyhur, agar anak bisa meneladani sikap-sikap baik dari tokoh tersebut. Yang keempat, jangan terlalu menekan anak. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua seringkali kita bersikap otoriter kepada anak, padahal hal tersebut itu bisa berakibat kurang baik bagi anak. Nah, salah satu sikap otoriter yang biasanya kita tunjukkan sebagai orang tua adalah mengatur anak secara berlebihan. Nah, selain itu kita juga membebani anak dengan target-target yang terlalu besar. Misalnya, kita menuntut anak harus menjadi juara kelas, lalu mengikuti lomba-lomba, harus les privat ini dan itu, tanpa mengajari skill dan pemahaman yang memadai. Karena hal tersebut itu justru bisa membuat anak menjadi tertekan, dan pada akhirnya anak bisa stres dan putus asa kalau dia gagal mencapai apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Bapak Ibu, tidak sedikit anak yang memiliki komunikasi yang kurang baik dengan orang tuanya.
Nah, sehingga seolah-olah antara orang tua dan anak itu ada sekat. Nah, gejala komunikasi yang kurang baik ini kita bisa lihat dari perilaku anak yang kurang terbuka kepada orang tuanya, segan dan canggung ketika berhadapan dengan orang tuanya. Nah, lalu bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak? Nah, caranya itu mudah sekali. Kita sebagai orang tua harus menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah anak. Kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, pola komunikasi antara orang tua dan anak akan menjadi lebih baik. Yang keenam, biarkan anak bermain dengan teman seusianya. Bapak Ibu, jika kita menganggap bermain sebagai hal yang tidak penting bagi anak, maka hal tersebut adalah kurang tepat. Mengapa? Karena ada banyak nilai positif yang bisa didapatkan anak ketika bermain dengan teman seusianya. Salah satunya, anak akan belajar bagaimana cara bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara melatih kemandirian pada anak? Nah, berikut ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kemandirian pada anak. Yang pertama, biarkan anak menentukan pilihan. Nah, Bapak Ibu, berikan anak kesempatan untuk melihat dan juga mengobservasi setiap pilihan yang ada. Nah, dalam hal ini, orang tua bisa menjadi teman untuk berdiskusi dalam menentukan pilihannya. Nah, dalam diskusi, orang tua itu tidak hanya memberikan pendapat atas setiap pilihan, tetapi juga membuka pikiran untuk menerima pendapat anak. Yang kedua, alokasikan waktu. Berikan anak kesempatan dan juga kepercayaan untuk melakukan aktivitasnya sendiri tanpa didampingi orang tua. Mulailah dari aktivitas yang paling sederhana, misalnya makan sendiri, mengambil minum sendiri, membereskan mainan sendiri ya. Nah, hindari juga menggunakan standar orang dewasa dalam menilai hasil kerja anak. Hargai setiap usaha anak dan juga semangati sesuai dengan usianya. Yang ketiga, selesaikan masalah sendiri. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikan ia kesempatan untuk mengenal konsekuensi atas pilihannya. Yang keempat, hindari memaksa. Orang tua tentu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya, namun hindari untuk sering-sering memaksa anak melakukan sesuatu. Berikan ia pilihan kapan ia akan melakukannya. Nah, contoh kecilnya Bapak Ibu adalah makan. Kita sebagai orang tua seringkali memaksa anak untuk makan, padahal posisinya anak itu belum lapar. Nah, biarkan anak merasakan lapar dulu. Nah, saat mereka mengenal rasa lapar, maka mereka dengan inisiatif sendiri pasti akan makan. Nah, jadi kita harus sabar menunggu, jangan terlalu memaksakan anak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melatih anak untuk bisa mengelola waktu dengan baik sejak dini? Yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah melatih anak belajar manajemen waktu sejak dini. Bapak Ibu, kita harus menawarkan pilihan untuk anak. Berikan arahan mana aktivitas yang penting atau harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan mana aktivitas yang sekedar kesenangan sesaat dan bisa ditunda. Kita sebagai orang tua cukup memberikan arahan, biarkan anak yang menentukan sendiri. Yang kedua, mengukur waktu yang dibutuhkan. Setelah anak mengetahui aktivitas yang memang harus menjadi prioritas, langkah selanjutnya adalah kita mengarahkan anak untuk mengukur waktu yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Contohnya, aktivitas yang menjadi prioritas anak adalah mengerjakan PR. Nah, sebagai orang tua, kita harus membimbing anak untuk menentukan kira-kira berapa lama waktu yang akan dia gunakan untuk mengerjakan PR itu.
Yang ketiga, membuat jadwal harian. Bapak Ibu bisa membelikan kalender atau agenda yang menarik. Nah, lalu tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan dan juga membimbing anak untuk membuat jadwal kegiatan harian. Mulai dari bangun pagi, kegiatan di sekolah, kegiatan sepulang sekolah, sore hari, bahkan sampai malam hari. Nah, setiap hari sebelum tidur, coba kita sebagai orang tua ajak anak untuk melihat kembali jadwal yang sudah dilakukan sepanjang hari ini. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk anak mengevaluasi kemampuan mengikuti jadwal harian yang sudah dia buat sendiri. Yang keempat, mengajari pentingnya disiplin. Bapak Ibu membuat jadwal harian dan juga mengatur prioritas saja nggak cukup ya. Kita perlu menanamkan kedisiplinan supaya anak bisa mengikuti jadwalnya dengan teratur, bukan malah menunda-nunda pekerjaannya. Nah, bicarakan juga dengan anak apa saja konsekuensi dari mengulur-ngulur waktu. Sesekali biarkan anak merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Nah, misalnya anak bermain terlalu lama sehingga dia tidak sempat untuk mengerjakan PR. Nah, daripada kita membantunya mengerjakan PR, biarkan saja anak merasakan akibat dari perbuatannya itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghadapi anak pubertas? Nah, Bapak Ibu, tentu saja tidak semua anak itu bisa langsung menerima perubahan fisik maupun psikologis ketika mereka menghadapi masa pubertas. Untuk itu, sebagai orang tua, tugas kita adalah mendampingi dan juga mengarahkan. Yang pertama, kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi teman untuk anak kita. Bapak Ibu, membicarakan hal pubertas kepada anak itu bukan sesuatu yang tabu. Justru orang tua sebaiknya ikut berperan dalam mendampingi anak ketika anak menghadapi masa pubertas. Nah, perlakukanlah anak layaknya seorang teman, sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika mereka bercerita tentang perubahan fisik yang mereka alami. Yang kedua, orang tua sebagai pendidik. Bapak Ibu memang tidak mudah berbicara kepada anak ketika mereka sedang mengalami masa pubertas. Kenapa? Karena mereka mengalami perubahan fisik dan juga psikologis dalam dirinya. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga harus ingat bahwa kita adalah pendidik di rumah. Kita harus tetap mengajarkan anak bagaimana cara menggunakan pembalut, mengajarkan anak laki-laki kita untuk membereskan tempat tidur setelah mengalami mimpi basah, mengajarkan mereka untuk selalu rajin mandi dan juga memakai deodoran, karena ketika mereka mengalami yang namanya pubertas, mereka juga akan mengalami yang namanya bau badan. Jadi kita harus selalu mengajarkan dan mengingatkan anak-anak kita untuk menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, orang tua sebagai konsultan. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita bisa merangkap menjadi konsultan profesional. Kita bisa mengarahkan atau memberikan penjelasan kepada anak-anak kita terkait dengan perubahan-perubahan yang dialami ketika seseorang mengalami yang namanya pubertas. Misalnya tumbuh jerawat, tumbuh jakun, postur tubuh semakin membesar, atau postur tubuh semakin tinggi, nah dan sebagainya ya. Nah, kita harus bisa menjelaskan menggunakan kata-kata yang tepat ketika berbicara pada bagian-bagian tubuh. Yang terakhir, orang tua sebagai mentor. Bapak Ibu, orang tua juga bisa merangkap menjadi seorang mentor. Saat mendampingi anak yang sedang melewati masa pubertas, kita tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi kita juga bisa sharing terkait dengan yang sudah kita alami ketika kita mengalami pubertas. Baik Bapak Ibu, demikian parenting untuk bulan ini. Mohon maaf untuk kekurangan yang terjadi. Untuk mengakhiri parenting pada hari ini, saya ada kata perenungan untuk Bapak Ibu semuanya dari Master Cheng Yen.
yaitu warisan keluarga berupa kebajikan dan cinta kasih merupakan warisan harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menyaksikan parenting bulan ini. Saya Lucia undur diri, sampai berjumpa di parenting berikutnya. Kan